Halo traders, bertemu lagi dengan saya Sweni Simanjuntak dari Java Belajar Forex. Dalam menganalisa harga forex atau emas secara teknikal, apakah Anda sudah menemukan indikator yang cocok dengan gaya trading Anda? Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan indikator yang memiliki kelebihan dibanding indikator lainnya, yaitu indikator Ichimoku. Bagaimana cara menggunakan indikator Ichimoku dan apa saja kelebihan indikator ini? Mari kita pelajari. Indikator Ichimoku Kinko-hyu atau Ichimoku saja merupakan indikator yang kompleks sehingga bisa digunakan tanpa indikator lainnya atau cukup dengan indikator tunggal ini saja untuk menganalisa harga secara teknikal. Indikator ini sudah lama diciptakan oleh Goichi Hosoda, seorang teknikalis dari Jepang yang awalnya digunakan untuk menganalisa pergerakan indeks Nikkei. Ichimoku berarti sebagai grafik keseimbangan dalam sekilas atau equilibrium chart at a glance. Sinyal atau indikator Ichimoku ini berfungsi untuk membantu Anda menentukan di mana tren pergerakan harga akan melanjutkan pergerakannya. Awan atau kumo pada Ichimoku memberikan kemampuan kepada Anda untuk melihat apakah tren sedang jelas untuk dianalisa ataukah tidak dapat diprediksi atau tidak dapat dianalisa. Mari kita lihat apa saja komponen-komponen yang penting pada Ichimoku Kinko-hyu. Yang pertama adalah Tenkan-sen. Tenkan-sen. Tenkan-sen ini didapat dari perhitungan highest high plus highest low dibagi 2 untuk periode 9 candle terakhir. Garis Tenkan-sen digunakan sebagai garis signal dan garis support atau resisten minor. Tenkan-sen biasanya diwakilkan dengan warna merah ya. Jadi kalau ada warna merah, ini adalah garis Tenkan-sen. Tenkan-sen juga berfungsi dengan menghitung nilai tertinggi dan nilai terendah dalam 9 periode terakhir. Kemudian yang kedua adalah Kijun-sen. Kijun-sen ini perhitungannya adalah harga tertinggi plus harga terendah dibagi 2 dalam periode 26 candle terakhir. Kijun-sen ini adalah garis konfirmasi, sebuah garis support atau resisten yang dapat digunakan sebagai garis trailing stop. Fungsinya sebagai indikator sebagai pergerakan harga ke depan dan biasa selalu diwarnai dengan warna biru supaya memudahkan kita. Kalau Tenkan-sen merah, Kijun-sen warna biru. Kemudian garis yang ketiga adalah Chikou span. Chikou span ini adalah harga penutupan hari ini yang digeser ke belakang, mundur sebanyak 26 periode chart terakhir. Chikou span ini disebut lagging span, digunakan sebagai bantuan untuk support atau resisten, biasanya diwakili dengan warna garis hijau. Chikou span. Tujuan dari proyeksi mundur Chikou span adalah pembanding untuk pergerakan harga sekarang dengan kondisi pergerakan harga yang lalu. Yang keempat, Senkou span A. Senkou span A. Ini adalah Senkou span A. Ini bisa digunakan sebagai resisten. Kemudian Senkou span B. Bawahnya sebagai support. Dan yang penting adalah kumo atau awan. Ini adalah kumpulan atau kumparan awan ya, kumo. Apakah itu kumo atau awan? Kumo atau awan adalah ruang atau area di antara Senkou dengan Senkou span B ya. Ini garis Senkou span A, Senkou span B, di dalamnya adalah kumo atau awan. Jadi awan ini untuk mengidentifikasi level-level support dan resisten sebanyak
Kumo atau awan ini mengidentifikasi level-level support dan resisten saat ini yang akan datang secara potensial. Awan Kumo berubah-ubah bentuk dan ketinggiannya atau ketebalannya. Perubahannya berdasarkan pada perubahan harga. Ketinggiannya mewakili volatilitas harga tersebut. Nah, teori umum dari Ichimoku adalah apabila pergerakan harga berada di atas Kumo atau awan, cloud, maka tren adalah bergerak secara keseluruhannya adalah tren bullish atau naik. Jadi Anda perhatikan, ini adalah candle berada di atas Kumo atau awan atau clouds. Ini bisa diidentifikasi sebagai tren bullish atau tren naik. Sebaliknya, kalau harga berada di bawah awan atau Kumo, berarti teridentifikasi harga berada dalam tren bearish atau penurunan. Mari kita lihat pada grafik MetaTrader. Ini adalah grafik gold, grafik daily gold yang terakhir pada tanggal Selasa 18 April 2017. Kita lihat pada grafik daily gold berada di atas cloud atau awan. Harga saat ini berada di level 1285. Awan ini adalah cloudsnya sebagai support ya. Jadi harga berada di atas awan. Tren secara keseluruhan untuk jangka panjangnya adalah bullish untuk harga emas. Kemudian untuk USD JPY kita lihat sebaliknya. USD JPY time frame daily atau harian, pergerakan harga berada di bawah awan. Ini adalah awan atau Kumo atau cloud. Ini adalah pergerakan harga. Semakin jauh harga dengan awan, pergerakan bearishnya semakin kuat. Kita lihat di sini. Karena awan atau cloud ini berfungsi sebagai tahanan ya, sebagai resisten. Semakin jauh dari resisten, maka pergerakan harga semakin kuat untuk melemah. Jadi untuk mengidentifikasinya adalah cukup dengan sederhana ya. Ketika harga sudah turun melewati clouds, maka tren menjadi bearish. Tapi kalau harga sedang berada antara awan atau di dalam awan, ini sedang terjadi konsolidasi. Sebaiknya untuk jangka panjang, kalau Anda trading harian, maka Anda sebaiknya menunggu apakah harga keluar dari cloud atau menunggu sampai terjadi konfirmasi ya. Seperti ini ketika harga turun keluar dari cloud ya, melewati Senko Span A, maka candle kemudian turun dan terlihat candle berikutnya turun terus dan meninggalkan awan atau Kumo atau yang menjadi resistennya. Kita lihat USD JPY ya, sejak pertengahan Maret yang lalu trennya adalah bearish dan dia turun terus. Jadi secara teknikal Anda dapat mengidentifikasi bahwa dengan penggunaan Ichimoku ini cukup efektif, yaitu bisa digunakan untuk trading jangka panjang. Bagaimana USD JPY masih bergerak potensial untuk melemah ya, karena jarak cloud atau awan yang menjadi resistennya masih jauh di atas dan pergerakan harga masih menjauhi resisten tersebut atau awan tersebut. Sebaliknya, emas juga demikian. Harga emas bergerak naik terus menjauhi cloud atau awan yang menjadi support di bawahnya. Informasi bagi Anda bahwa tren pergerakan harga emas untuk ke depan itu cenderung bullish.
cenderung bullish ya. Nah, ketika terjadi pergerakan harga seperti ini, seolah-olah harga sempat masuk ke dalam Senko Span A dan sedikit berada di dalam awan. Apakah harga akan terus masuk ke dalam awan dan mengalami konsolidasi? Ternyata pada candle harian tanggal 15 Maret, harga keluar dari Senko Span A mental dan dia rebound. Dan ini adalah konfirmasi bahwa harga emas rebound, memantul dari level supportnya dan semakin menjauhi awan atau kumo tersebut, sehingga pergerakan bullish emas terus terjaga sampai dengan saat ini dan sampai sepanjang bulan ini, bulan April, dan mungkin juga sampai pertengahan atau awal nanti Mei nanti. Baik, saya merumuskan untuk pembacaan analisa teknikal dengan Ichimoku. Pembacaan analisa teknikal dengan Ichimoku yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana tren itu terbentuk. Untuk tren kuat naik adalah ketika kumo atau awan berada di bawah harga. Jadi harga adanya di atas awan ya. Sementara Tenkan Sen berada di atas Kijun Sen. Tenkan Sen berada di atas Kijun Sen dan Chikou Span juga berada di atas harga. Coba kita lihat ya. Tenkan Sen berada di atas Kijun Sen. Ini adalah Tenkan Sen. Ini adalah Kijun Sen. Jadi untuk tren bullish yang kuat ya, indikasinya adalah harga di atas awan, kemudian garis Tenkan Sen di atas Kijun Sen. Berikutnya untuk strong bearish signal atau tren turun yang kuat, kumo atau awan berada di atas harga. Sementara Tenkan Sen berada di bawah Kijun Sen dan Chikou Span juga berada di bawah harga. Jadi kumo berada di atas candle atau di atas harga. Kita lihat, ini adalah tren bearish, strong bearish, di mana USD JPY bergerak turun dengan kuat ya dalam beberapa hari terakhir. Kita lihat harga turun di bawah awan. Jadi awan ada di atas candle atau harga. Kemudian Tenkan Sen berada di bawah Kijun Sen. Jadi Tenkan Sen garis warna merah ini berada di bawah garis warna biru atau Kijun Sen. Ini adalah indikasi atau konfirmasi bahwa signal strong bearish ya. Jadi Anda dapat gunakan analisa menggunakan Ichimoku ini, bagaimana harga sedang kuat untuk bergerak dalam tren turun, sehingga Anda mengambil posisi yang sesuai dengan arah trennya ya, sehingga Anda dapat meraih keuntungan yang maksimal untuk jangka trading yang middle term atau long term, sehingga profit Anda dapat cukup besar. Demikianlah pembelajaran dari Java Belajar Forex, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, kunjungi website kami javabelajarforex.com. Juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Java Belajar Forex di bawah ini. Salam profit!